Dunkin' Donuts didirikan oleh William Rosenberg pada tahun 1948 dengan nama awal Open Kettle di Quincy, Massachusetts, Amerika Serikat. Pada tahun 1950, Rosenberg mengubah nama restorannya menjadi Dunkin' Donuts. Nah, nama baru ini mencerminkan fokus pada donat dan minuman kopi yang menjadi ciri khasnya. Nah, pada tahun 1955, Dunkin' Donuts membuka gerai waralaba pertamanya, dan dalam waktu 10 tahun jumlah gerai telah mencapai lebih dari 100. Nah, setelah mengalami pertumbuhan yang signifikan di Amerika Utara, Dunkin' Donuts mulai melakukan ekspansi internasional. Pada tahun 1990, perusahaan ini dibeli oleh Elliott Lasham yang juga memiliki Baskin Robbins. Nah, pada tahun 2004, kedua merek tersebut menjadi bagian dari Dunkin' Brands. Nah, Dunkin' Brands kemudian pindah ke Canton, Massachusetts. Nah, perusahaan ini terus berkembang pesat pada tahun 2019 dengan mengubah namanya menjadi Dunkin' sebagai bagian dari strategi rebranding untuk menekankan produk minuman mereka. Nah, saat ini, Dunkin' memiliki lebih dari 12.000 gerai di 42 negara termasuk Indonesia. Dunkin' Donuts saat ini sedang menghadapi beberapa masalah. Salah satunya adalah penurunan kualitas produk. Banyak pelanggan merasa donat dan minuman yang mereka beli tidak seenak dulu. Beberapa keluhan yang sering muncul adalah rasa yang kurang enak, tekstur donat yang tidak konsisten, bahkan ada yang merasa donatnya kadang terasa keras. Selain itu, minuman seperti cream fruit juga sering tidak sesuai ekspektasi konsumen. Masalah kualitas produk ini sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ketika kualitas menurun, pelanggan menjadi kecewa dan lebih beralih ke merek lain yang dianggap menawarkan produk yang lebih enak seperti Jeko Donuts. Kalau pelanggan tidak puas, mereka jadi kurang loyal dan lebih cenderung mencoba produk dari pesaing. Kualitas yang buruk juga bisa merusak reputasi Dunkin' Donuts. Apalagi sekarang, dengan media sosial, ulasan negatif bisa dengan cepat menyebar dan mempengaruhi pandangan orang terhadap merek tersebut. Jadi, masalah kualitas ini memang cukup besar pengaruhnya bagi Dunkin' Donuts. Untuk meningkatkan kualitas produk dan memberikan nilai lebih kepada pelanggan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts bisa memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, nilai produk. Dunkin' Donuts bisa menggunakan bahan-bahan yang lebih berkualitas, seperti coklat yang premium dan tepung terbaik, untuk meningkatkan rasa dan tekstur donat. Dengan bahan yang lebih baik, donat akan terasa lebih nikmat. Untuk mendapatkan bahan yang lebih baik dan berkualitas, Dunkin' Donuts bisa bekerja sama dengan petani atau produsen lokal. Selain mendapatkan bahan yang lebih baik, mereka juga membantu ekonomi lokal dan mempererat hubungan dengan komunitas. Selanjutnya, pelatihan karyawan. Penting bagi Dunkin' Donuts untuk melatih karyawan agar dapat membuat donat dan minuman dengan cara yang benar. Karyawan yang terlatih akan menghasilkan produk yang lebih enak dan sesuai dengan harapan pelanggan. Selanjutnya, strategi penetapan harga berdasarkan biaya, di mana di dalamnya ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan oleh Dunkin' Donuts. Tahap pertama, analisis biaya produksi.
Dunkin Donat perlu menghitung semua biaya yang dikeluarkan untuk membuat donat dan minuman, seperti bahan-bahan dan upah karyawan. Dengan mengetahui biaya ini, mereka bisa menentukan harga yang tepat untuk menghasilkan keuntungan tanpa merugikan pelanggan. Tahap kedua, transparansi harga. Setelah mengetahui biaya produksi, Dunkin Donat bisa memberi penjelasan kepada pelanggan mengapa harga produk mereka demikian. Misalnya, mereka bisa menjelaskan bahwa harga tersebut sebanding dengan bahan-bahan berkualitas yang tinggi yang digunakan oleh Dunkin Donat, sehingga pelanggan tahu bahwa mereka membayar untuk kualitas yang lebih baik. Tahap terakhir ada penawaran khusus untuk pelanggan. Dunkin Donat juga bisa menawarkan promo menarik seperti beli 3 donat, bayar 2. Ini akan membuat pelanggan merasa senang karena mendapatkan lebih banyak dengan harga yang lebih terjangkau. Berdasarkan survei, banyak konsumen Indonesia yang semakin sensitif terhadap harga, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan juga inflasi. Nah, dengan kenaikan harga yang cukup signifikan, Dunkin Donat menjadi terlalu mahal bagi sebagian besar pelanggan yang mencari nilai lebih. Mereka lebih cenderung memilih produk yang lebih murah tetapi kualitasnya tidak kalah baik. Nah, persepsi harga yang cukup tinggi ini dapat mengurangi daya tarik produk di pasar yang kompetitif. Dalam strategi dan juga taktik dalam penetapan harga, ada beberapa solusi yang kami dapatkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama yaitu ada penetration pricing. Nah, Dunkin Donat bisa meluncurkan promosi harga khusus untuk menarik pelanggan baru. Misalnya, mereka dapat memberikan diskon untuk pembelian pertama atau menawarkan paket bundling dengan harga yang lebih rendah. Nah, dengan cara ini, pelanggan baru akan merasa lebih tertarik untuk mencoba produk tanpa merasa terbebani oleh harga yang tinggi. Yang kedua ada psychological pricing. Nah, menggunakan strategi psychological pricing ini juga sangat efektif. Misalnya, daripada menetapkan harga Rp10.000, Dunkin Donat bisa menetapkan harga Rp9.900. Meskipun perbedaannya hanya sekitar Rp100 saja, angka tersebut memberikan kesan bahwa produk tersebut lebih terjangkau dan dapat meningkatkan minat beli pelanggan karena mereka merasa mendapatkan penawaran yang lebih baik. Industri donat sekarang sangat ramai karena banyak merek baru yang menjual produk yang sama. Konsumen kini memiliki banyak pilihan pesaing yang menawarkan produk dengan harga yang lebih terjangkau, namun tetap dengan kualitas yang lebih baik. Misalnya Krispy Kreme dan Jiko. Bahkan kedai kopi lokal seringkali menawarkan donat atau makanan ringan dengan kualitas yang lebih baik, namun dengan harga yang lebih rendah. Untuk tetap menarik perhatian pelanggan, Dunkin Donuts perlu terus berinovasi dan membuat hal-hal baru. Adapun beberapa solusi yang kami dapatkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama itu adalah dengan opportunity pricing. Dunkin Donuts juga bisa menggunakan kesempatan saat ada tren baru dalam makanan ataupun minuman. Misalnya, mereka bisa membuat donat spesial untuk perayaan tertentu, seperti donat dengan rasa yang cocok untuk hari raya ataupun hari Natal. Mereka juga bisa bekerja sama dengan orang terkenal di media sosial untuk membuat produk mereka lebih dikenal. Ini akan membuat lebih banyak orang tertarik untuk mencoba donat baru mereka. Yang kedua ada skimming pricing. Dunkin Donut dapat menetapkan harga jual yang tinggi di awal, kemudian menurunkan harga seiring berjalannya waktu untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Ada beberapa tahapan dalam skimming pricing ini. Yang pertama itu adalah dengan launching. Pada tahap ini, Dunkin Donuts memperkenalkan produk baru seperti varian donat atau minuman spesial. Harga ditetapkan tinggi untuk menarik pelanggan yang bersedia membayar lebih. Misalnya peluncuran donat coklat mini spesial dengan harga Rp15.000 per donat. Tujuannya memaksimalkan keuntungan dari segmen pelanggan awal yang mencari inovasi dan kualitas. Yang kedua itulah dengan growth 1. Setelah peluncuran, produk Dunkin Donuts mulai mendapatkan perhatian dan penjualan meningkat. Pada tahap ini, perusahaan dapat mempertahankan harga tinggi sambil memperluas pemasaran untuk menarik lebih banyak pelanggan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah memperkenalkan promosi seperti beli 1 gratis 1 untuk mendorong pelanggan yang mencoba produk baru tersebut dengan tetap mempertahankan harga di Rp15.000. Dunkin Donuts dapat menarik pelanggan yang ingin merasakan produk baru mereka tanpa merasa terbebani oleh harga yang tinggi. Yang ketiga adalah growth 2. Setelah produk mulai dikenal luas dan penjualan terus meningkat,
Dunkin Donuts dapat mulai menurunkan harga sedikit untuk menjangkau pelanggan yang lebih sensitif terhadap harga. Sebagai contoh, mereka bisa menurunkan harga menjadi Rp12.000 setelah 1 hingga 2 bulan. Tujuannya adalah untuk menarik pelanggan baru yang mungkin ragu untuk membeli pada harga awal yang tinggi. Yang keempat ada Growth 3. Pada tahap ini, produk Dunkin Donuts telah mencapai popularitas yang lebih besar dan penjualan stabil. Untuk meningkatkan volume penjualan lebih lanjut, Dunkin Donuts dapat melanjutkan penurunan harga dengan memperkenalkan bundling dengan produk lain, seperti paket sarapan yang terdiri dari donat dan kopi, dengan menetapkan harga baru sebesar Rp10.000 per donat dalam paket bundling. Perusahaan dapat menarik lebih banyak pelanggan dan mendorong mereka untuk membeli lebih banyak produk sekaligus, sehingga meningkatkan daya tarik dan penjualan keseluruhan. Yang kelima adalah maturity. Produk Dunkin Donuts telah mencapai puncak popularitasnya, tetapi sekarang ada banyak merek lain yang juga menjual donat. Untuk bersaing, Dunkin Donuts perlu menyelesaikan harga mereka. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan promosi musiman atau memberikan diskon untuk menarik kembali pelanggan. Misalnya, mereka bisa menetapkan harga menjadi Rp9.000 per donat selama periode promosi. Dengan cara ini, lebih banyak orang akan tertarik untuk membeli donat dari Dunkin Donuts dan membantu mereka tetap menjadi pilihan yang baik di pasar. Selanjutnya yang terakhir itu adalah decline. Pada tahap ini, penjualan Dunkin Donuts mulai menurun karena munculnya produk baru dari pesaing atau perubahan selera pelanggan. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah mengurangi stok produk dan menawarkan diskon besar-besaran untuk menarik pembeli terakhir. Misalnya, mereka dapat menawarkan donat dengan harga Rp5.000 selama periode clearance untuk menghabiskan stok yang ada. Dengan cara ini, lebih banyak orang akan tertarik untuk membeli dan Dunkin Donuts bisa menghabiskan semua donat yang masih ada sebelum produk baru datang. Selain memperhatikan strategi penetapan harga, Dunkin Donuts di Indonesia juga perlu fokus pada price negotiation atau negosiasi harga. Dunkin Donuts bisa mencoba untuk menarik pelanggan dengan mengadakan bonus. Misalnya, jika seseorang membeli 1 donat, mereka bisa mendapatkan 1 donat gratis atau segelas kopi gratis. Dengan menawarkan bonus, Dunkin Donuts dapat meningkatkan nilai dari setiap pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Pelanggan akan merasa bahwa mereka mendapatkan lebih banyak dengan harga yang sama, sehingga mereka lebih mungkin untuk membeli lebih banyak atau kembali lagi. Yang selanjutnya adalah diskon. Nah, diskon adalah cara yang efektif untuk menarik pelanggan yang peduli dengan harga. Dunkin Donuts bisa menawarkan diskon untuk produk tertentu atau selama periode tertentu. Misalnya, diskon 20% untuk semua pembelian kopi pada hari Senin, atau diskon spesial untuk paket combo donat dan kopi. Nah, dengan demikian, mereka bisa menarik kembali pelanggan yang mungkin merasa harga mereka terlalu mahal dan meningkatkan penjualan. Diskon juga dapat membantu menghabiskan stok lama dan membuat pelanggan merasa dihargai, sehingga mereka tetap setia dan kembali membeli dari Dunkin Donuts. Selanjutnya yang terakhir adalah special offers atau penawaran spesial. Penawaran spesial adalah promosi terbatas yang dirancang untuk menarik perhatian pelanggan dengan memberikan diskon atau bonus eksklusif pada produk tertentu atau pada hari tertentu. Dengan memberikan penawaran spesial, Dunkin Donuts dapat menciptakan rasa urgensi yang mendorong konsumen untuk segera membeli. Misalnya, mereka bisa menawarkan promo, yaitu special weekend dengan beli 2 donat mendapatkan kopi gratis, atau beli 1 donat kita mendapatkan diskon 50% untuk pembelian kedua. Dengan cara ini, pelanggan akan merasa tertarik untuk membeli lebih banyak karena mereka mendapatkan penawaran yang menarik dan tidak ingin melewatkannya. Jadi, dengan menggabungkan strategi harga yang tepat, bonus menarik, dan penawaran spesial, Dunkin Donuts dapat meningkatkan penjualan dan menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan bagi pelanggan. Semoga ide-ide ini bisa membantu Dunkin Donuts semakin sukses dan terus jadi pilihan favorit banyak orang. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.